OK，OK，晚上好，大家。大晚上好。家晚上好，dibalik 大家晚上上好，牧师，大家晚上晚上好，感谢主呀，请。今天我们要开始祷告，请赖小玲姐妹带领我好。们祷 OK，告。大家晚上好。我们祷告。我们在天上的父，感谢你，今晚我们可以在一起参加朗读圣经节班。现在我们要开始，请你的带领，所以我们可以明白你的话。感谢你，主耶稣，奉你的名我们祷告，阿门。阿门。阿门。谢谢。谢谢林姐妹的带领带讲，开始。大声一点，听不到。Ibu Lucy kuat dikit, kencang. 呀，Ya. 现在请吴牧师讲我们。好，大家晚上好，平安。平安。当主持人呢，说明一下呀，我们要我讲几句话，要学讲几句话. Tak apa-apa ya. Jadi sebagai host, kita coba ungkapkan belajar ngomong dua tiga patah, bukan satu dua patah, dua tiga patah ya. Tidak apa-apa, ngomong aja, hantam aja itu prinsipnya sambut. apa dorongan Lin Lause. Lin Lause tahu ya, Pak Atiar. Pokoknya Ya. lu ngomong aja, dia ngomong gitu. Nah, salah bener urusan belakang. Yang penting berani ngomong dulu. Nah, Ya. saya juga begitu, ya. Jadi hantam aja, biar kacau-kacau. Yang penting ngomong dulu. Ya sama dengan ini kan, 谢 kita namanya 谢 baru belajar. Kayak anak-anak, anak kecil, 吴牧 bayi 师，juga asal ngomong. 可以 Tapi 叫他 lama-lama dia bisa 们，ya, gitu ya. 呀，我不 Cuma 是。Iwan, 就是这样子ya. Mm-mm. 呀，可 Jadi 以，如 kita 果有那个的督干的人呐、可以教他 怎么样？们礼拜六好，所以弟兄姐练妹，我习一遍。们学中文这个部分，就是我们开可以，大始学，家一我们就要开始说话，起练开始要习一遍。说出话，要开始说出话。Jadi kita belajar keluarkan kata-kata kita. 你错或者对另外的事情，等下来才打算呀。nanti baru di urusan belakangnya. Nah, 如果你说了我们知道的我们会告诉嘛。如果你没有说出来，不知道. Jadi kalau saudara ngomong, salah benar misalnya 晚上好 大家, nanti ngomong itu dibalik 大家晚上好. Ngerti maksudnya kan? Tapi kalau saudara tidak ngomong, kita nggak tahu saudara itu bisa apa enggak, benar apa enggak. Itu maksudnya ya. Tapi tetap harus ada persiapan, jangan terlalu juga, terlalu asal ya. Jadi 多多 sudah 练习。dengar-dengar, ini gunanya begitulah. Saya juga asalnya enggak bisa Chongwen ya. Yang tahu saya itu misalnya siapa? Pak Musa juga tahu saya awalnya sebelum berangkat ke Taiwan juga enggak bisa Chongwen. Ibu Nani juga tahu ya, Ibu Nani ya. Ibu Nani Talib juga tahu saya bukan bisa, tapi saya nekat belajar dan ngomong ya. Gitu. Jadi saya karena itulah saya berbeban juga berbagi belajar Mandarin ini dengan saudara-saudara yang memang juga mau belajar. Apalagi di antara kita banyak yang jago ya. 中文很好的耶，一环啦、那里大力，什么那个还有其他的修美啦呀，Yuslena，我看到很会的。我们就互相装备，kita saling melengkapi. Nah, ini bagusnya begitu. Saya juga belajar ya. Nah, jadi jangan takut. Jadi kalau Pak Musa sama Ming Ai tunjuk siapa host, nah belajar ngomong kesempatan dua tiga kalimat ya. Ibu Lucy lain kali ya. Ibu Lucy sebenarnya bagus. Nah doa juga begitu saudara-saudara. Tahu kau itu yang tahu kau lah. Paksain diri 中文 ya. Jadi gitu. Ya supaya oh 我已经有年纪了. Jangan ngomong begitu. Oh saya sudah berumur nih gini. Nggak usah. Mosi sering ngomong apa ya? Mosi kutip dari mana? Kok tahu lau, Simang?
学到了，Tahu Tahu Jadi belajar sampai tidak batas umur belajar itu. Ya, selama Tuhan berikan kita bisa berpikir, bisa bicara, sebenarnya kita belajar aja terus. Kecuali ya tidak bisa apa-apa lagi gitu ya. Oke, kan ya. Oke, saudara-saudara, itu dorongan saya, jangan khawatir ya. Sama-sama. 弟兄姐妹，我是要分享今天晚上提到的，我们就要将快迎接一个节日嘛， ya, kita segera akan memasuki suatu hari raya yang ya, besar. Hari ya. raya apa? Semua 节日 春节，春节， Ada yang tahu? 节，情人节， Hah? 春节，对，春节，我们叫春节。春节是什么呢？ Bahasa Indonesia apa 春节？ Imlek. Bukan. itu musim semi, ya? Iya, Musim semi, hari raya musim semi semi, gitu. Hari raya musim semi. Jadi kalau Zhongwen ngomong 春节 itu Chun itu semi kan? Hari raya, ya maksudnya hari raya musim semi. Imlek, orang di Indonesia sering ngomong Imlek. Imlek itu apa? nggak mau. Ada yang tahu? Tahun lalu saya udah terangkan juga. Nah, saya mau berbagi lagi hampir sama dengan tahun lalu. Hah? Siapa itu? Ini Siapa Ini yang bilang ini? Suara saya pada kedengaran. Bukan. Enggak ketawa. Mosi emosi, ya? Oh, ya. Inli. Li ini, itu kalender, ini itu Iya. bulan. Jadi lunar years, ya. Kalender bulan. Oke. ini Nah, saya akan sharing ininya dulu ya. Jadi kita minggu depan kita libur Libur. ya karena menyambut Imlek. Nah, Satu mungkin kali dari aja kan. ibu mau bikin kue atau apa ya, bikin baju baru, enggak lagi zaman sekarang beli semua. Masa tukyok. Masak cukyok. Sekarang beli semua kayaknya. Iya. Enggak ada yang masak-masak, enggak ada yang Masa. bikin baju. Dulu sih bikin baju ya, bikin Iya. sendiri. Nah, saya Bikin ingat itu kue mama saya juga sendiri. bikin baju, masak nasi, masakan lah untuk Imlek. Tapi sekarang zaman sekarang sudah agak jarang ya. Bahkan sekarang Imleknya liburan. Oke, sebentar. Oke, sudah muncul ya. ya Ya, tadi Mosi nggak tahu dari mana tahu. Tadi saya khotbah juga singgung hal ini Kunci. pada jemaat di Taiwan ya. Chunjie, yang benar itu Chunjie ya. Chunjie itu adalah spring festival, hari raya musim semi, mestinya begitu. Ini musim semi, sekarang musim semi ya. Nah, musim semi ini satu hari, satu musim yang bagus sekali. Musim panen, semua subur, semua mekar, dan seterusnya. Ini Chunjie 一个是很美好的节日呀，所以大家都很欢喜。Nah, ini Spring Festival 春节。那对华人呢，春节就是新年。Bagi orang Chinese, orang Tionghoa, musim semi ini adalah tahun baru. Dihitung dari situ mulainya. Jadi tanggal 1 bulan 1 dimulai dari musim semi. Nah, saya tidak tahu persis tepatnya bagaimana cara menghitungnya. Tanggal 1 bulan 1 itu ya. 就是正月初一，正月初一就是春节的开始ya. Jadi jadi itu dirayakan secara besar-besaran sampai sekarang. Itu sudah tahu berapa ribu tahun lalu itu ceritanya Imlek ini ya. Nah, jadi ini saya sharingkan itu Spring Festival, jadi Chunjie. Chunjie 对华人就是新年. Jadi penting sekali bagi orang Chinese, orang Tionghoa, musim semi ini dirayakan sebagai satu tahun baru, tahun baru.
Jadi ini adalah hari penting bagi orang Chinese, hari penting. Kalau kita orang Kristen, hari yang paling penting hari apa? Natal. Ah, Minggu. Yang belum ada yang jawab tepatnya apa? Pasca ya. Pasca. Yang paling tepat apa? Pasca. Belum sampai, Kebangkitan. hampir. Kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Iya, Tuhan Yesus. itu poinnya. Kebangkitan Yesus. Itu yang paling penting bagi Iya, saya itu. Jadi dia lahir, Berarti hari untuk Minggu lah ya. Muse paling kemudian penting. dia mati kan? ya. Mos itu betul. Jadi hari kebangkitan itu adalah hari Minggu. Maka setiap hari Minggu kita merayakan kebangkitan Yesus. Makanya paling penting hari kebangkitan Yesus. 耶稣复活就是我们最重要的节日。耶稣复活在那个第一周是头一天的，Hmm. 所以每一个头一天的就是主日嘛，就是礼拜天。所以每一个礼拜天我们就庆祝耶稣复活。那这个很多人不太理解，不太了解，也是不太知道。Banyak orang tidak terlalu tahu hari Minggu kenapa ke gereja, kenapa beribadah, padahal itulah merayakan kebangkitan Yesus. Jadi kita ke gereja beribadah pada hari Minggu itu, kenapa kamu ke gereja? Oh, menyembah Tuhan, bukan, merayakan kebangkitan Yesus. Nah, itu paling penting, merayakan. Jadi waktu kita merayakan kebangkitan Yesus, berarti kita percaya kepada Yesus. Tapi jangan dibalik ya. Orang yang semua datang ke gereja belum tentu merayakan kebangkitan Iya. Yesus. Orang yang merayakan kebangkitan Yesus, dia percaya kepada kebangkitan Yesus, dia pasti merayakan kebangkitan Yesus. Itu intinya ya. OK，那所以这个春节就是新年。所以我们知道ya, 就是新年。Jadi tahun baru. Sebagai tahun, maksudnya tahun baru, tapi sebenarnya kan satu hari itu, mulai dari satu hari ya. Tapi itu maksudnya satu tahun itu baru lagi. Iya. Nah itu, jadi dimulai dari satu hari. Jadi yang dirayakan pertama tuh satu hari. Ya bisa 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Nah itu awal yang baru. Chen Ye Cui. Ya, itu ada lagunya itu ya, gimana nyanyinya? 正月初一头一天，itu dan tahun baru 就是一个新日子。我说这个新日子，新日子，但是不单单是一个新日子，但是这个也是一个盼望嘛，是一个希望。这个新年就是年寿的，kita bisa menikmati sepanjang tahun itu bukan cuma mau satu hari, tapi mau sepanjang tahun itu kita bisa menikmati atau bukan menikmati, menjalani hari tahun baru itu，OK？这个是新年的意思。所以春节我们就是有3点，我们应该知道的。第一就是新年，第二是过年。Jadi orang Chinese sering ngomong Chunjie itu atau tahun baru itu sebagai Guonian. Ya Guonian, ya Guonian. Nah maksudnya apa Guonian itu? Belum. Nah ini tahun lalu, bantuin. tahun lalu betul ya, masih ingat gak siapa yang ikut tahun lalu? Lihua, betul ya? Itu maksudnya Guonian. Lui. Ya ada pertanyaan atau apa? Ada suara bocor? Tolong Maksudnya diminta. Guonian. Guonian itu Melewati. melewati, menjalani. Itu maksudnya Guo. Iya. Melalui, menjalani Guonian. Jadi dari lebih dalam artinya, betul enggak? Kan Sinin kan seolah-olah cuma satu hari itu, atau satu minggu, atau cap gome, ya, Sinin. Tapi kalau Guonian itu bagaimana kita menjalani tahun itu? Bagaimana kita nanti bisa melewati atau melalui atau berhasil kita menelusuri tahun baru itu. Itu maksudnya melalui. Jadi Guonian. Nah, 中文就叫过年呀，过年。那过年的意思就是在这个新的一年，我们有很多挑战。Jadi kemungkinan sekali di tahun yang baru kita banyak sekali tantangan.
Hiaucan itu tantangan ya. Banyak sekali kita menghadapi sesuatu. Waduh, ini ekonomi Iya, bagaimana ya? betul. Bisnis Dan bagaimana? Mau maju atau mundur? Nanti naik kita kelas mau ujian atau apa segala macam ya? Mau menikah atau bagaimana nih mau lahir cucu atau segala macam. Nah itu bentuk hiaucan. Jadi banyak sekali tantangan hidup. Nah, bagaimana kita melewatinya? Nah, ini 就是过年，很重要，过年呀。那所以过年这个要怎么样？我们要奋斗。奋斗是什么？摩西很知道怎么奋斗。摩西 bisa dengar tak? Hah? Berjuang semua, Moses. Betul. Jadi berjuang sekuat tenaga ini Vento. Saya belum tulis pin in-nya ya, enggak apa-apa dulu nanti ya. Ini Vento. Kayak men tapi bukan men ini. Dulu saya pertama kira juga nih men. Vento namanya ya. Jadi Vento itu artinya kita punya daya Hmm. juang. Juang. Vento sebenarnya itu maksudnya fighting. Fighting itu apa? Jadi untuk berperang, berjuang maksudnya gitu, betul ya, Vento. Jadi waktu kita masuk ke tahun baru kita harus berjuang sekuat tenaga, nah supaya kita bisa menjalani tahun baru itu. Nah, 跟进一步嘛，第三个名称，当这个春节那个新年过年，有一个就是要拜年。拜年是什么意思呢？拜年拜这个就是拜拜的意思嘛，menyembah，好像是 menyembah，但是敬拜也是一个礼貌，一个尊重、尊敬的意思。jadi jadi 拜年的意思，去拜年，比方说我们的去拜年，jadi saya mau mendoakan，saya mengharapkan sesuatu。jadi 我去你家拜年bukan makan sebenarnya. 去拜年 artinya saya akan mendoakan saudara, mendatangkan berkat bagi saudara, 拜年. Tapi budaya ini makin lama makin hilang. Betul tidak? 去拜年 mah. Nah, kalau dulu sih ada Tacia Ci Painen, ada lagunya begitu ya. Pernah dengar enggak? Ada Dulu ya waktu saya kecil-kecil ada dengar. 怎么样子唱？去个了东江东江，大家去拜年. Nah, mungkin kira-kira begitu. 大家去拜年. Kita mari kita sama-sama 拜年. Jadi saling mengunjungi, saling mengharapkan semoga Anda lebih baik. Jadi saling memberkati, saling mendoakan. Ini maksudnya 拜年. Tapi nanti ini ada maksud lain. Kalau 拜年 orang Chinese ada satu budaya turun-temurun 拜年 itu lain ya. Maksudnya, 这个是一个期待。新期待. Ada satu harapan yang baru di tahun yang baru ini. Semoga Anda sukses, semoga Anda bahagia. 恭喜你新年拜年nih, 新年ini, nih 成为父亲, semoga Anda jadi bapak, semoga Anda jadi yeye, nainai, nah jadi kakek nenek atau apalah. Semoga tahun ini engkau berhasil lulus dan seterusnya ya. Itu citai. Ada satu harapan. Jadi kita painin itu ada maksudnya. Bukan painin untuk makan sebenarnya. Makan itu tambahan. Oh, ternyata engkau memberkati saya. Wah, saya kasih makan. Senang ya. Nah, itu. Painin. Jadi painin itu isi yu 后面什么呢？有享受的意思。享受 itu menikmati. Jadi menikmati ya. Ini katakan ini ya,享受 itu menikmati. Bukan saja orang lain yang kita painin itu menikmati, tapi kita juga menikmati. Menikmati keberhasilan, dianggap begitu. Menikmati apa yang kita harapkan. Jadi misalnya saya harapkan tahun ini lulus. 我期待今年我可以成功毕业. Lulus, misalnya lulus sarjana atau lulus doktor dan sebagainya. Citai. Nah, painin orang mengharapkan juga painin. Jadi saya bisa menikmati. Oh, saya lulus. Wah, saya bersyukur ya. Terima kasih. 享受, jadi menikmati. Ini 你看呢，这个新年就是新日子，就是年寿. Kita mau semoga setahun ini sehat walafiat, bisa panjang umur. 年寿 ya. 还有第二点就过年，我们能够进入新挑战，kita berjuang lagi
memasuki dengan kekuatan semangat baru呀。后来拜年，我们可以期待，可以享受。那现在我们的问题，我们要讨论的，我们要思想的，就是我们当基督徒，我们应该如面对这个新年呢？这个过年呢？这个拜年呢？我们应该如此。Bagaimana kita sebagai seorang Kristen masuk tahun baru atau melalui tahun baru, berjalan di tahun baru, dan bagaimanakah kita menuju tahun baru? Nah, 我们当基督徒如何我们庆祝这个春节？Bagaimana sebagai seorang Kristen merayakan hari musim semi ini? Nah, 我们看一个经文，satu ayat yang saya senang sekali ya，就是这个有一个经文很表达这个我们的渴望。Ada satu ayat Alkitab yang sangat menjawab kerinduan kita untuk merayakan Imlek ini ya. Saya pakai istilah Imlek aja ya, karena semua orang juga pakai itu. Soal musim raya semi malah orang nggak ngerti. Imlek lah pokoknya ya. Xinjia. Xinjia itu apa lagi tuh? Baru ya. Xinjia. Jia itu sama nih? Rumah ya. Xinjia bahasa apa ya? Saya lupa ya. Ibu Nani 知道吗？Nani Talib Xinjia 是什么？什么话呀？丽话。福建福建的话呀，新家，家是什么呢？家是新家啊，忘记有人告诉我啊。OK 了，tidak usah，saya pakai istilah Imlek ya，itu kan。那这个经文是记载在这个哥林多后书5章第7节。Ayat yang saya senang untuk merayakan Imlek ini adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Oh, saya tidak tertulis di sini ya. Oh, sorry, nanti saya tuliskan ya. 2 Korintus 5 ayat 17. 哥林多后书5章17节。 Kejadian yang baru. 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya kira saudara-saudara banyak yang sudah tahu ayat ini bukan? 我相信弟兄姐妹很熟悉这个经文呢，因为这个是很多人讲到用这个经文呢，banyak sekali pengkhotbah memakai ayat ini，所以我们就很详细，很熟悉ya，makanya kita sangat familiar dengan ayat ini。若有人在基督里。 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ini maksudnya apa? 若有人在基督里，意思说呢，有两种人哦，一个是在基督里，另一方面还没有在基督里，就是在基督以外。Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Berarti ada dua macam orang. Orang yang di dalam Kristus dan satu pihak lagi orang yang masih di luar Kristus atau yang belum di dalam Kristus. Betul tidak? Dua macam orang. Alkitab selalu menegaskan bahwa di dunia ini selalu ada dua macam orang. 圣经通常一直提到，强调在世上这个人间只有两种人，有分类有两种人。第一就是在基督里的人，另一方面就是在基督以外的人。 你们知道mana一个经文? Ada yang tahu tidak kira-kira ayat di mana yang paling jelas ngomong hal ini? 5 ayat 17. Berapa? 2 Korintus 5 ayat 17. Oh ya, ayat ini maksudnya. Iya. Kita menjelaskan ayat ini ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ini kan membuktikan mengindikasikan bahwa ada dua macam orang. 这个经文
这表明有两种人嘛。Ngerti maksud saya enggak ya, saudara ngerti kan? Nah,你们知道吗？在哪一个经文？Ada yang tahu enggak? Di mana ayat ini tertulis? Boleh iseng-iseng? Banyak loh. Ayatnya banyak sekali. Dua macam orang. Satu di dalam Kristusnya, di dalam Tuhan maksudnya. Satu Eh, lagi di luar Galatia Tuhan. Hah? Galatia Galatia Mus berapa? Galatia 6:15. Galatia ada loh. Yang gampang aja, nggak usah ayatnya. Kira-kira cerita apa gitu. Oke dah. Saya kasih tahu yang paling jelas disebut ini adalah orang Bangun rumah. Di Mazmur itu paling banyak, betul enggak? Yaitu orang benar dan orang fasik. Fasik. Tahu ya? Iren, he, eren, gampang. Iren, Zhongwen itu bagus nih. Iren itu orang orang benar. Eren tuh orang fasik, orang jahat. Eren ya. Jadi Mazmur 1 dimulai. Tidak berjalan sama orang fasik, tidak berdiri sama orang berdosa, tidak duduk sama pencemooh. Jadi dia bedakan dua macam orang, betul tidak? Terus dari awal loh, dari awal sudah dilambangkan dengan siapa? Dua macam orang tuh, Kain dan Habel. Kain itu sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama beri persembahan, tapi satu ditolak Tuhan, satu diterima Tuhan. Selalu dua macam orang, tapi satu jahat sekali tuh, bunuh adiknya. Ambil kan? Jadi ini Eren. Jadi Eren itu sangat jahat. Jadi sampai sekarang manusia selalu ada dua macam ini. Satu baik, satu jahat. Jadi makanya Zhongguoren是知道这个概念，华人啦、东方的人。Jadi orang Timur, orang Chinese juga tahu kebenaran ini, maka dia buat yin yang. Betul nggak? Kalau saudara lihat bendera Korea kan ada apa namanya itu? Ada yin yang, ada dua kutub, satu hitam, satu putih. Selalu ada putih dan hitam. Selalu dua macam ini. Nah, Alkitab sudah duluan menjelaskan hal ini, ya. Nah, jadi sampai ke Perjanjian Baru, Yesus juga mengatakan ada dua macam orang loh. Satu orang tuh mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tapi satu lagi mendengarkan tapi tidak melakukan, seperti orang pandai dan orang bodoh yang membangun rumah. Satu bangun rumah di atas batu, satu lagi membangun rumah di atas pasir. Sama-sama dengar firman Tuhan, sama-sama bangun rumah. Nah, saudara-saudara, kita juga begitu di antara kita, orang-orang sekitar kita, termasuk mungkin orang-orang di gereja, ya maaf ini ya, sama-sama ke gereja, tapi tidak semua berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, itulah singkat cerita. Jadi ini siapa yang di dalam Kristus dan siapa yang di luar Kristus. Nah, kita tidak usah bicara orang yang di luar Kristus. Kita bicara yang di dalam Kristus. Jadi, siapa yang di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Satu. Dua, yang lama sudah berlalu. Sudah lewat. Yang ketiga, yang baru sudah datang. 所以若有人在基督里，在基督里，我们就谈起这个基督里，在基督里的人，在基督以外的，我们就不先谈了，先不谈呀。第一，若有人在基督里，第一就是什么？他就新造的人。第一，第二呢，旧事已过，就是过去了。第三就是都变成新的了，变成新的。好，我们就看这个经文呀。那 jadi kalau kita mengerti ayat ini, waktu kita baca, kita lebih meresap. Nah, 所以我们如果这个能够理解这个经文，我们就更容易这个怎么样子？我们明白这个经文，我们就更容易理解，就是这样子呀。好，我们先读这个经文呀。若有人在基督里，基督的 Kristus 呀，耶稣基督的意思。
他就是信造的人，就是与国都变成新的了。哎，他的拼音这样子，哥林多后书5章17节。我们先看第一点的信造的人，就看着我讲到的资料，在基督里，我们就信造的人嘛，就是我们要能够面对，我们是信造的人，我们面对新年。新年是什么呢？就是新生命，我们有新生命了，我们能够看，在基督里的人，他能够看这个新年就是新生命，hidup yang baru。Hidup baru maksudnya bukan hidup baru, dia mendapatkan satu kehidupan baru, seperti gambaran dia lahir baru. 不单指新日子，jadi bukan cuman hari yang baru, tapi dia mendapatkan hidup, ya kehidupan yang baru, hidup baru juga ini benar, 新生命，ya 新生命。所以我们新年不是单单你这个换这个月历，jadi tahun baru itu jangan cuman kita tukar kalender, pakai baju baru, ya, beli tas baru. Bukan itu. Yang penting senmingnya. Sudahkah kita lahir baru? Nah, seorang yang percaya Yesus, dia tahu dia adalah lahir baru. Yohanes 3, ini ya ada ya. Yohanes 3:16 ini ayat-ayatnya di bawah ini saya tulis. Yang hidup bukan aku lagi. Tadi Ibu Nani ada ngomong ya. 在那推说讲世界，在我里面的这是基督嘛，基督在我里面，所以不是在我，乃是基督. Jadi sebenarnya bukan aku lagi yang hidup, tapi adalah Yesus. Jadi kita sebenarnya mati, kita semuanya. Betul tidak? Semua orang sudah jatuh dalam dosa, dan maut adalah bagian mereka, upah mereka. Tapi siapa di dalam Yesus? Yesus bangkit, dia di dalam Yesus, ikut bangkit, beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, 这个就是新造的人的意思。Jadi kita adalah manusia apa tadi? Ciptaan baru. Jadi kita semua ciptaan baru. Ciptaan lama itu Adam. Adam jatuh ke dalam dosa, habis hancur, mati dia. Kita ciptaan baru gimana? Kita ciptaan baru di dalam Yesus. Meskipun bisa mati, saudara-saudara, kita bisa mati. Tapi seperti Yesus bisa bangkit. Kita bisa bangkit lagi, bahkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah orang yang ciptaan baru. Ini 这个就是信造的人，虽然他会死，有一天会死亡，但是因为耶稣复活，他相信耶稣，他在耶稣基督里，他也是能够复活。复活，他有复活的身体，也是得到永生。Ini ya poin pertama, saudara ya. Jadi saudara merayakan tahun baru jangan cuma pikir, aduh kita makan apa, makanan baru ya, baju baru, kalender baru, rumah baru, bahkan dan Ngadin rambut baru, mesti hongpao. potong rambut, betul tidak? Kepala baru, kepalanya tidak baru, rambutnya yang dipotong. Saya dari kecil juga begitu. Orang tua saya sebelum tahun baru semua potong rambut, suruh saya, anak-anaknya. Betul tidak? Cukur rambut. Wanita bagaimana? Keriting mesti ya, betul tidak? Apa namanya? Demikian, tidak bisa ya, potong rambut terus. Jadi saudara-saudara, bukan itu yang penting. Yang penting, sudahkah ada kehidupan baru, lahir baru. 主要的是否你有新生命，不单新日子。Alkitab mengatakan berkat Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Nah, kita tahu Tuhan berikan yang baru. Kita menghirup napas itu selalu baru loh, fresh. Tidak ada yang bekas. Hebat ya, Tuhan ciptain 这个空气，我们吸的气，这个氧气，每次都新的。
Nah, jadi biarlah kita mengerti hal ini. Kita punya hidup yang baru. Oke, Tidian ya, itu yang poin pertama. Poin kedua, 第二点，在基督里旧事已过。旧事是什么呢？Yang kedua di dalam Kristus itu yang lama sudah berlalu. Maksudnya apa yang lama? Zhongwen dalam bahasa Chinese, 就是 hal-hal yang lama. Hal-hal yang lama, 旧事已过. Jadi 旧事是什么呢？什么事？什么事都，如果它是旧的，就过去了。 Dokter. 那意思说什么呢？我们要过年就是要有新生活，新生活啊，ini baru kehidupan. Nah, maksudnya apa? Hidup baru, pola hidup baru. Gimana ngomongnya? Bukan pola hidup baru. 生命跟生活 juga 中文很清楚嘛，生命 itu satu kehidupan. 生活 itu bagaimana kita sehari-hari, maksudnya 生活。你生活怎么样子ya, bagaimana dari pagi sampai malam kita生活nya gimana. Jadi kita harus punya hidup yang baru. Jadi pola cara hidup yang baru tidak sama dengan yang lama. Yang lama itu sudah lewat. 不但是新挑战或者我们要奋斗新生活. Jadi kita tantangan dulu saya itu pemarah, wah dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah berantem ya, gampang ya. Saudara udah tahu ya, dulu dikit-dikit marah tuh bisa kita marah orang tuh marah apa? Marah binatang betul. Aduh, anjong lu kayak apa lo? Macam-macam lah marah orang. Tapi sekarang saudara tahu ya, hukum Indonesia yang baru tidak boleh lagi loh. Ngomong anjing, babi atau apa itu tidak boleh lagi, ditangkap itu bisa hukumannya 6 bulan penjara. Nah, jadi kita jangan marah-marah orang begitu ya. Itu hukum baru kan, baru Januari. Nah, jadi saudara, kalau sifat-sifat yang lama itu kita buang. 旧事已过, yang lama sudah berlalu. Kita harus menjadi hidup baru, orang baru, manusia baru kan ciptaan baru. Nah, ini maksudnya 生活. Itu 生活 dulu seharian kita dulu zaman saya kecil dulu seharian saya tuh baca Kopingho. Saudara tahu enggak Kopingho ya? Sorry ya. Oh, Ada yang saudara tahu enggak novel tahu. Kopingho itu? Ah, Buku semalaman dia silat. Kopingho. Waduh, Tahu saya, itu bagus baca tuh. sekali baca itu tidak bisa stop. Tidak bisa stop loh. Saya baca Seri-seri. sekali 22 jilid habis sehari. Waduh, sewa lagi, sewa. Dulu pakai sewa. Sekarang apa? Kopingho baru, drakor namanya. Drama Kalau Korea. orang nonton drakor Rajin itu drakor. serem juga loh. Bukan Rajin cuma di muncul. Jakarta, bukan cuma di Rajin Indonesia, rajin. di mana-mana orang nonton drakor itu, wah berhari-hari depan TV, wah nonton 50 episode. Waduh, dia 2 hari selesai. Berarti berapa lama dia di depan TV, betul nggak? Saudara, drakor itu namanya, Dracula bukan. Drakor itu dulu Kopingho zaman saya dulu. Sekarang zamannya drakor namanya. Nah, saudara, apakah kita hidup begitu? Itu hidup yang lama, saudara. Tapi kalau suruh baca Alkitab, baca 2 ayat, aduh sudah ngantuk dah ya. Nah, saudara, maka kita belajar Conggon aja ya, saudara hafalin. Nah, saudara, artinya apa? Kehidupan yang lama. Dulu saya pemarah, sekarang tidak lagi. Dulu saya pemabok, sekarang tidak lagi. Nah, itu sinsenho, pola hidup yang baru sebagai seorang yang sudah dalam Kristus. Maksudnya orang Kristen. Orang Kristen makanya harus berbeda. Bukan beda karena dibuat-buat pakai baju putih, bukan. Tapi memang dia karena dari dalamnya ada Yesus kan, jadi maka keluarnya juga baru, hidup baru, cara berpikir, cara hidup baru. Itu sinsenho. Hayo sin tiaujana, enggak gampang. Wih, betul deh. Saudara kalau yang bisa nyetir mobil ya, di jalan itu enggak boleh orang motong. Siap motong, wah kita tidak senang, betul deh. Wah kita mau bales. Nah, saya juga begitu, termasuk ya. Wah, waduh dia kurang ajar banget bawa mobil gitu. Seenaknya motong nyelonong kita bales. Jadi saya terbawa kadang-kadang begitu juga di Taiwan saya terbawa. Padahal di Taiwan ketat sekali. Motong satu orang, seret dipotret. Langsung kena denda. Denda 1.200.
1.200 itu kira-kira berapa ya? 1.200 kira-kira 700.000. Ayo. Jadi itu saudara maksudnya ya. Jadi pola hidup yang lama kita udah tinggalkan. Kuochi sekarang yang baru. Nah, saudara di dalam budaya Chinese melewati, menjalani tahun yang baru. Kuonian. Gimana tuh kuonian? Kuosinin. Gimana tuh lagunya? 都是过新年，祝新年，过新年。 Aduh lupa ada kuosinin, kuosinin. Betul ya? Itu hesinian, hesinian. Makhluk raksasa, monster yang menakutkan. Ya. 所以这个年呢，在华人的文化是一个怪物、野兽，怪兽、年兽 namanya nianshou. Pernah dengar? Nianshou beda dengan yang tadi ya, bukan panjang umur. Nianshou itu monster monster tahun. Jadi dipercaya bahwa dia akan muncul pada awal tahun, akan menghantam kehidupan kita. Nah, jadi bagaimana kita bisa melewati ketika kita diserang? Nah, maka kita harus, makanya kita hentot hujan. Jadi Pakai barongsai, bunyi-bunyi. monster-monster di dalam diri kita dulu biar melewati ya, kita lewati. Jadi kita harus ventu, kita harus berjuang mengatasinya. Tapi tidak mungkin, saudara lihat, ini gambar monster ya. Saya ada gambarnya, tapi saya tidak muncul di sini. Atau di mana? Coba sebentar saya lihat. Saya belum selesai tadi. Mau modifikasi sebentar. Ini dia. Saya munculkan ini ya. Sudah lihat saudara? Belum. 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 Belum di-sharing. Sorry sebentar. Loh, hilang lagi, sorry. Thanks saya. Oh ini. Saudara ini ya. Iya. Saudara, gambarannya itu monster itu sangat serem. Macam-macam lah ya. Kali ini saya coba lihat, ambil di internet gambarnya seperti ini. Jadi ini gambar satu naga yang besar sekali loh. Betul nggak? Jadi besar. Maka untuk lawannya apa? Pakai yang besar juga, barongsai namanya. Nah, barongsai, 请问有哪一位知道 barongsai 中文是什么呀？武士呀。barongsai，彩英知道吗？barongsai 是什么？彩英你知道吗？barongsai 中文怎么说啊？一环呢？秀美过来啊？barongsai 我一直还找不到呢。秀美tahu enggak barongsai itu apa 中文？ Nggak tahu. Tidak tahu ya? Siapa yang tahu ya? Barongsai ini bahasa apa? Bahasa Hokkien bukan Mosi? Nah, jadi barongsai inilah yang diciptakan manusia untuk melawan monster itu. Makanya barongsai dibuat besar-besar, buat rame. Dan ini monster, dia takut 3 hal. 无师表 Satu, dia Ivan. Hah? 无 Udah. Kalau di sini saya baca ya, barongsai itu katanya akulturasi istilah yang hanya ada di Indonesia. Barongnya itu dari seni Bali, jadi topeng yang menyeramkan. Terus sai itu Hokkien, Oh, artinya barongsai singa. jadi 那个 bukan bahasa 应 Hokkien, bukan ya? 该是 Oke, 舞 oke. 狮吧？ Nah, kalau itunya namanya wushi, iya, wushi lion dance. 武士另外武士，等一下我再产武 bukan 士。 bahasa 如果武士我知
道 Tapi 他 kan di 们 luar 这 negeri 五 nggak 个 ada 就是 kata 印尼 barongsai. 文呐，barongsai 是bahasa Indonesia ya. 舞狮，所以这个中文是年，叫 ini 舞 monster 狮。年ini besar. 也对，舞狮lion dance，lion dance，这个 barongsai 这个年兽，年兽你们要清楚，年兽这个是年就是年呢，兽这个是野兽的兽。刚才我说年兽是长寿的寿ya，这个年兽是野兽的兽。Jadi ini monster yang menakutkan, menyeramkan. Nah, kalau lihat di internet saudara cari bentuknya macam-macam loh. Iya. Sekarang dulu tidak ada, dulu kita tidak bisa cari. Sekarang ada internet bagus ya. Atau kita minta tolong AI aja. Apa itu monster? Ini monster orang Chinese apa itu ya. Nah kita anggaplah ini ada naga, ada bentuk yao kuai lah ya. Jadi ini bagaimana menghadapinya? Menghadapinya dengan ini yang tengah ini nah. Buat juga yang serem, tapi pakai singa. Nah makanya tadi usi atau lion dance, tarian singa namanya. Tarian singa dalam bahasa Indonesia disebut barongsai namanya ya. Barong itu bahasa Bali ya tadi ya. Ya ini ya, barongsai. Nah, kenapa pakai singa? Ada yang tahu enggak? Jadi monster ini monster raksasa. Menakutkan, merusak, menghancurkan, memerangi atau menghantam kehidupan manusia. Nah, kita mesti lawan. Lawannya satu dengan tarian singa. Dengan singa kita lawannya. Nah, mengapa pakai singa? Padahal di Tiongkok katanya tidak ada singa. Dari dulu ya, maksudnya bukan sekarang. Dari dulu singa ada yang ada lauhu, yang ada itu macan, harimau. Singa tidak ada. Singa itu budaya atau di belahan lebih selatan dan lebih ke barat, lebih ke Afrika sana. Nah, itu singa. Kenapa pakai singa? Karena singa dianggap raja hutan, raja binatang. Jadi pakai raja segala binatang untuk lawan ini monster. Jadi makanya pakai tarian singa, lion dance atau 舞狮，狮子的狮，舞是舞蹈的舞，jadi pakai singa jadi lawan. Jadi bagaimana manusia buat besar, buat serem untuk lawan ini. Nah itu satu. Yang kedua, monster ini takut apa? Takut suara, takut suara kencang. Maka Takut warna merah. pakai gendang, pakai Ya, drum kuat-kuat. Kurang kencang, pakai petasan. Petasan, nah dia lari. Nah itu pakai, jadi pakai suara. Yang ketiga pakai apa? Yang Pakai mengkilat api. ya. Pakai api. Api. Hah? Oh. Api kan Putih. merah. Oh, Jadi iya. merah, jadi semua pakai baju merah, kompak. Wah, dia api semua ini ya. Dia takut. Maka kita pakai baju merah, tapi merah ada arti lain ya, arti sukacita. Tapi sebenarnya sekaligus dia mengusir monster itu. Jadi semua mesti pakai baju merah. Nah, anak-anak bagaimana? Merah belum ngerti. Kasih dia angpau supaya dia merah ya. Nah, jadi merah juga mengharapkan dia. Jadi maksudnya merah itu angpau atau merah-merah mengharapkan monster ini pergi, lewat. 所以这个红包啦、红色啦等等，这个什么杂音啦、很闹的声音这些，是为了什么？让这个年过去，就是过年。Maka inilah disebut 过年 supaya nian ini monster ini lewat. Nah, kalau dia lewat kan aman kita. Nah, 就盼望我们能够过得好，过年过得好. Jadi kita harapkan melewati tahun baru dengan baik. Monster ini lewat. 这是过年 ya. Oke? Musuh mau tanya dong. 第三点. Jadi yang ketiga, nah, Tante, bagaimana orang Kristen? Oh, betul. Orang Kristen juga kuonin yang lama sudah berlalu, manusia lama kita tanggalkan. Sudah dosa kita sudah dipikul oleh Tuhan Yesus, kita jadi manusia baru dong. Jadi yang lama sudah berlalu, 就是已过的意思这样子，过了。Nggak usah ngomong, kalau dulu, jangan macam-macam ini.
Dulu saya bisa, nggak usah ngomong lagi, sudah koci lah. Dulu saya bagaimana, nggak usah ngomong lagi, itu lewat. Sekarang saya adalah manusia baru. Oke? Nah, dalam Kristen cocok. Saya kira sebenarnya bukan Kristen ikutin dia loh, terbalik loh ya. Budaya ini sebenarnya mungkin saja mereka sudah mendengar tentang ajaran Kristen dari dulu-dulu kan, turun-temurun kepercayaan dan seterusnya. Jadi masuk ke dalam budaya Chinese ribuan tahun yang lalu, ya. Tapi Muse dengan mau tanya dong, Muse. ya, Saya pernah dijelasin ya sama pendeta saya, katanya sebenarnya kayak Kuonin itu berkenaan dengan waktu bangsa Israel itu lagi di tanah Mesir, terus yang kutukan yang ke-10 itu yang anak sulung mati. Kan mereka memborehkan darah ya di tiang pintu, terus semua orang harus berdoa supaya si malaikat maut itu berlalu gitu. Nah, hmm, katanya ya, kan mereka kan di semua harus berdoa, ya, berjaga-jaga. betul. Kondisinya sama Jadi, seperti kita kalau lagi waktu mau tahun baru ya, musuh hmm, berdoa, jangan jadi, melakukan apa-apa gitu ya. oh, Terus itu bukan begitu itu. berlalu Tapi mereka maksud saya mulai. begini. Jadi budaya Chinese dengan budaya yang Israel itu yang mana duluan? Israel itu duluan loh, zaman Musa. Betul tidak? Iya sih. Bagaimana itu supaya malaikat maut lewat, tidak masuk Hmm. ke rumah kita kan? Kalau masuk mati anak sulung. Anak sulung kan lambang penerus, lambang kejayaan, lambang kehidupan. Supaya dia jangan masuk, dia lewat. Kuoci. Maka seluang kuoci. Jadi maut Eh, sudah lewat. suaranya kekunci ya musuh. Eh, Nah, halo? Ada? tadi hilang. Ya, Oh, jadi maksudnya budayanya orang Israel itu lebih dulu dari budaya Oh, Chinese. Ya, itu dari zaman Musa. Dari zaman Musa, betul tidak? berarti beda Nah, topik ya supaya musuh ya. malaikat maut itu lewat. 那个 Mm-mm. 死亡已经过去了，那就过年ya. Mungkin ya mungkin bisa jadi kalau mau lihat dari kata ko ya. Jadi itu penting. Jadi kita juga begitu. Maut Mm-mm. tidak bisa menguasai kita lagi. 过去了，就 Mm-mm. 是已过。Nah, jadi kita merayakan Imlek. Ini kita harus sadar kita di dalam Kristus. 我们当庆祝这个春节，我们应该很了解的，很了解。我们是在基督里，就是已过，那个年龄过 sudah lewat sudah. 我是信造的人, saya ini manusia ciptaan baru, ya. Jadi tidak usah bangga-bangga dengan yang lama. Paulus mengatakan yang lama itu gua anggap sampah. Betul tidak? Nah, yang ada sekarang adalah hidup dalam Kristus adalah keuntungan, ya. Nah, ini penting bagi kita orang Chinese Kristen, ya. Karena masih banyak yang belum terlalu paham. Oke, jadi tadi sampai mana? Jadi 就是已过. Jadi semua yang lama itu lewat, ya. Di dalam ayat-ayat ini, oh ada lagi. Jadi dalam ketakutan ada enggak? Banyak ketakutan. Bagaimana hari depan, bagaimana apa. Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu khawatir, betul enggak? Bersandar kepada Tuhan. Kita ada Kristus. Dan Kristus itu sudah menang atas apa? maut, Menang atas apa? Atas iblis. maut, maut. Iblis kalah. Maut juga ditelannya. Maut, ya? Hai maut, di mana semangat, bagaimana? Ingatmu. Maut, di mana Senang. sengatmu? 这死亡已经败了。耶稣胜过死亡，耶稣胜过这个魔鬼，耶稣胜过这个世界。Jadi Yesus mengalahkan iblis, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan dunia ini. Jadi jadi semua itu udah lewat. Jadi kita tidak bangga lagi dengan dunia ini, ya. Tidak takut lagi dengan iblis, tidak takut lagi, ya. Kita juga tidak takut mati. Mengapa orang Kristen semua tidak takut mati? Bukan berani mati asal-asalan, bukan. Maksudnya ya udah, kita percaya kita maut itu adalah mati itu adalah awal kita masuk ke dalam kekekalan.
Dan orang Kristen tidak lagi mau berbuat berdosa. Itu maksudnya ciu equal. Dia sudah jadi manusia baru. Saudara begitu udah dari luar ya. Contoh ya, lebih gampang waktu COVID. Waktu COVID kita pulang ke rumah kita mesti cuci semua, bersih, mandi kan, sabun bersih. Nah begitu saudara sudah bersih, saudara mau kontak lagi dengan dunia luar dak? Pasti tidak mau lagi, kotor, tidak mau kan? Seorang montir bengkel, wah kotor sekali tangannya, oli segala macam kotor-kotor. Pulang ke rumah dia bersih-bersih semua, dia mandi, udah wangi, udah apa. Dia bisa peluk anaknya, dia bisa bermain di rumah dan sebagainya. Dia mau pegang kotor-kotor, tidak mau lagi. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kita sudah manusia baru, udah bersih, sudah suci. Kita mau tidak berbuat dosa lagi? Pasti tidak mau. Ciu iguo. Yang lama sudah berlalu, tidak mau berkecimpung dalam dosa. Tapi masih bisa berdosa tidak? Masih bisa. Tidak sengaja kita keciprat tumpahan kopi misalnya ya. Kita masih bisa berbuat dosa, masih bisa. Maka kita perlu datang kepada Kristus, bersihkan lagi ya. Makanya perlu pengampunan dosa, pengakuan dosa. Kita harus terus berdoa supaya kita hidup suci di hadapan Tuhan. Nah ini ciu iko, ini yang lama sudah berlalu. Oke, Tisantian ya, secara cepat. Tisantian semacam. Ah, 就变 在 成 基督里都变成新的，semua sudah menjadi baru. Jadi semua sudah menjadi baru ini artinya dia sudah penuh arti hidupnya. Jadi tidak cuma mimpi-mimpi aja, oh begini begitu. Harapannya sudah baru, cara pandangnya sudah baru. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang suci, aku pikirkan itu. Aku mengarahkan pandanganku hanya kepada Kristus. 所以，良善的、圣洁的、荣耀的，我都成为我的思想，叫做什么那个心怀意念。Jadi kita begitu kan dalam Filipi, saudara bisa Filipi 4:7-8 ya, atau Korintus, ini ayat-ayatnya saya tulis di bawah ini, tapi dalam Chongwen ya. Nah itu maksudnya kita pola hidupnya eh, apa namanya? Kita semua mengarah ke yang depan. Tujuan kita tuh apa? Tujuan hidup. Hidup kekal. Tujuan hidup saya harus punya 5 rumah besar. Bukan. Saya harus jadi pimpinan perusahaan, CEO. Saya harus komisaris utama. Saya harus jadi presiden. Itu tujuan, semua tujuan itu bisa berakhir. Tapi tujuan orang Kristen, 在基督里的人，他的目标就是到天父那里去。Tujuan orang yang sudah dalam Kristus, dia mau ke rumah Bapa di surga, hidup kekal. Itu. Jadi saya pernah bertanya, saudara mau hidup berapa tahun ya di dunia ini? Orang Indonesia bilang, aku mau hidup 1000 tahun. Betul enggak? 1000 tahun loh, mau enggak 1000 tahun? Saya tanya seorang 2-3 minggu lalu, saya tanya seorang ibu yang sudah cukup lanjut ya. Saya tanya, "Bu, panjang umur, mau hidup?" Oh, jangan. Kalau bisa sekarang sudah cukup, saya udah cukup. Dia tidak mau loh 100 tahun. Mau enggak 100 tahun? Tidak mau dia. Ada seorang bapak kan pernah ceritakan 93 tahun. Pak, sehat sekali ya, Pak, panjang umur ya. Oh, enggak sampai berapa tahun, Pak? 100 tahun. Oh, enggak usah, kalau bisa enggak usah 100 tahun yang saya udah cukup. Nah, kok 100 tahun enggak mau ya? Padahal orang Indonesia mau, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Saudara pernah tahu puisi itu? Chairul Anwar. Bisa enggak 1000 tahun? Enggak bisa. Tentu Huaden tapi orang Chinese hidup berapa tahun? Siu Mei ini tahu Siu Mei? 呀， Orang 前 Chinese Orang Chinese mau hidup 1岁, 1岁, Iya, 1岁, 1岁. 1岁. Wah. Berapa? Selama-lama. 10.000 tahun loh ya. 10.000 Masih tahun. mending 1000 tahun. 10.000 tahun bisa enggak? 1000 tahun aja enggak bisa. 100 tahun. Ini ternyata ada orang 300 tahun ya, ada ya. Ada orang umur 300 tahun. Nanti saya sharing deh gambarnya. Tinggal tulang berbungkus kulit. Oh iya.
Oke, jadi artinya apa, saudara? Tujuan kita adalah hidup kekal. Meskipun badan kita bisa rusak, bisa habis, tidak apa-apa. Tapi di dalam kita ada Kristus, nanti di dalam Kristus kita diubah semuanya menjadi tubuh yang mulia. Seperti Yesus. Waktu Yesus bangkit, tubuhnya berubah. Yang sama tapi yang lain. Yang sama tapi yang mulia. Nanti tubuh kita juga sama, tapi jadi yang mulia, yang kekal. Tuhan Yesus pernah ditusuk tangannya, betul? Apa? Ditusuk di lubang paku. Waktu dia bangkit masih ada lubang paku. Silahkan Thomas, tusukkan aja jarimu ke lubang paku ini. Jadi masih yang sama, tapi kekal. Suatu hari murid-murid kumpul, semua kunci pintu, jendela, semua ketakutan kunci. Tidak boleh orang masuk, tidak ada bisa masuk ya. Tapi Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, tubuh Yesus tuh bisa shoot, shoot, bisa masuk cepat sekali. Jadi kalau saudara punya tubuh mulia, shoot, saudara langsung ke Taiwan. Bisa. Saya ada tubuh mulia, shoot, langsung ke Jakarta. Tidak usah naik pesawat. Hebat sekali ya. Terus shoot, saya langsung ke Margaret situ, ke Surabaya. Langsung ke Singapura. Itu tubuh mulia. Nah, nanti kita semua punya tubuh itu. Nah, tubuh sekarang gimana? Ya, sudah tubuh sekarang ini dari fana akan habis semua. Suatu hari akan kembali kepada tanah, tapi roh kembali kepada Allah yang memberikan roh. Amin. Jadi tujuan kita, saudara, harus ingat waktu kita merayakan Imlek. 所以我们知道，我们要清楚知道我们的目标，我们的生活就是在基督里，我们要到天父那里去。Tapi masalahnya, tidak seorang pun sampai kepada rumah Bapa kalau tidak melalui aku. 问题是在哪里呢？若没有借着我，耶稣说，没有人能到父那里去。Nah, ini masalahnya. Jadi 感谢主，我们是在基督里。puji Tuhan kalau kita di dalam Kristus, kita bisa sampai ke rumah Bapa di surga ya. Puji Tuhan, 感谢主。OK，这个就是3点我们可以记住的ya. Kita harus ingat 3 hal dalam kita merayakan Imlek. 记得吗？我们重复kita baca sama-sama ya. 春节是什么呢？第一，我们记得呢，我们是新年、过年、拜年我们就 3 aja. Bagi kita orang Kristen artinya apa? Tadi sebentar, kemana nih? Ini 对不起，等一下，等一下。为何跑到哪里去了？这个不见了。OK，是我们怎么样子看这个春节呢？我们就这样子来看。Jadi bagaimana kita melihat Imlek ini sebagai seorang Kristen? Nah, saudara, kita melihatnya begini. Ya. Jadi kita melihatnya bagaimana? Karena aku di dalam Kristus, aku adalah ciptaan baru. Maka aku menghadapi tahun baru tidak sekedar hari-hari baru. Ya. Tahun baru aku menghadapi dengan yang lama sudah berlalu, aku bisa melalui tahun baru. Karena semua sudah jadi baru, aku menuju tahun yang baru, tahun kekekalan nanti ya, kekekalan ya. 所以在基督里，我们信教的人，我们有新生命，我们就能够面对这个新年，不但就是新日子而已呀。我们有新生活了，因为旧事已过，我们就能够过年过得好。一些挑战我们能够奋斗呀，我们就有新价值，因为都变成新的了，我们就能够拜年。拜年是祝福的意思，祝福你
祝福别人，祝福亲人，祝福家人，所有的弟兄姐妹，祝福，我们就拜年。拜年我们就带了一个盼望，带一个期待，永恒的，就是得到永生ya. Jadi dalam Kristus saya ciptaan baru. Saya punya sudah lahir baru, maka saya masuk tahun yang baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi saya punya kehidupan yang baru. Setelah hidup yang baru, saya bisa menjalani tahun baru ini dengan bersandar pada Kristus. Segala tantangan saya bisa hadapi, apapun yang terjadi. Ya, karena ada Kristus yang sudah menang atas dunia ini, atas dosa, atas iblis. Dan saya punya nilai yang baru, karena yang baru sudah datang. Semua sudah jadi baru. Untuk apa lagi kita yang lama, betul tidak? Maka kita bisa menuju tahun yang baru, mengharapkan, memberkati, mengharapkan orang-orang juga seperti kita menuju tahun yang baru, bukan cuma tahun yang baru, baru, hidup kekal selama-lamanya. Ya, 那这个就是盼望我们在这个春节我们有美好的一个见证. Jadi saya harapkan di hari Imlek ini kita punya satu kesaksian yang indah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita. Tadi di mana ini ayat kita? Ayat yang tadi, ini. Sorry saya belum rapiin ya, jadi bulak-balik. Oke. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itu Indonesianya. Omen tuh Chongwen ya. Oke. Omen ichi tuh hama. Kita baca bersama-sama ya. Satu ayat saja nih supaya saudara menikmati tahun baru Imlek ya. 我们只有一节但是可以背起来. Kita cuma satu ayat tapi boleh dihafal gitu. OK，好，我们一起念这个哥林多后书5章7节，朗诵saja. 1、2、3，若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过，都变成新的。好，我们请几位，请丽花。好，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。好，丽梅。好的。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。已过。I-nya 3 kan? Oke. 丽文。丽文，你在吗？丽文有在吗？ 有在呀，牧师。请。好的。那若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。好，丽萍。丽萍没有呀？有。丽萍。有。丽萍有吗？若有人在，有啊。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。很好，你知道吗？我请这个4位，你们吗？全部是美丽的姐妹，丽花、丽萍、丽梅，还有一个丽，还有什么丽什么？丽文。丽文。
好玩呀。好，我们请摩西。150。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。我们请舵马。好的，牧师。嗯，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。明荣、民众、民勇。呀，是老师。若有人在基督里，他就是新造的人，若有人在基督里，就是以你的信号不好呀，sinyalnya mungkin terganggu ya. Oke. 请秀梅。好的，老师。请。呀，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。好。英兰。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。蔡英。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。好，现在我请孟娜。叶牧师，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。Bu Sisilia. Adalah salah satu konflik Turki yang sering disebut-sebut sebagai raja. 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。Margaret Cinlin. Itu lu mau bikin misal itu. 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。Chin Ailing. Chin Ailing, mana kameranya? Tutup ya? Ya, Musa. Dibuka aja semua, Jonathan. 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。Lu nanti perhatikan itu nadanya ya, Jonathan. Ya,老师。Jonathan. Udah Iya, belum ya? ya. Dạ. 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。Novianti. Novianti. 叶牧师， Ya. 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。Reni. Reni, mana Ya, kameranya? ya. Kameranya mana? Ya, tunggu. Mana sini bukanya susah. Buka aja semua ya. 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都
变成新变的了，变变变变成新成，的了。慧华老师， Vanessa 啊，老师，若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过，都变成新的了。还有几位那个这个还不认识阿梅利亚是谁呀？弟弟 Veronica 好像有上过了一次呀。阿梅，你可以打开吗？让认识你，你打开镜头一下，buka kamera supaya bisa dikenal dong ya. Amelia yang mana? Kalau Amelia baru pertama kali ya. iya. Nanti tolong kasih itu ke Pak Musa. Pak Musa itu ketua kelas kita. Ini kayaknya dari Ibu Ihwan ya? Ihwan Jie, 是你的学生是吗？不是，他是我朋友啊。谁的好，朋友？请 Amelia coba Unang. baca. Oh, oke. Nanti titik ya. Ya. 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。Titik Veronica. Yang mana Oke, orangnya? Kak Syed. Orangnya yang mana? Kamera saya nggak tahu, nggak bisa dibuka. Oh ya, oke. 呀，若有人在基督里，他就是信造的人，旧事已过，过。都变成新的了。Nah itu itu nada 4. Itu pien. B itu bacanya P. Pien. Ya, oke. 变呀， Oke, kemudian ini kita minta Tadi Unang Dewi. sudah belum, Musa? Dewi. 还没有啊。 Dewi. Nah, Ya, saya tahu. 若 Kamu 有 ada ya? 人ulang，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Oke, Yeni. 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。好，Tan Mei. Tan Mei bisa enggak? Pang Pien mah. Tan Mei. Atau Yudi dulu. Yudi mau coba ada Yudi Antoro. 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Tadi siapa tadi? Sebelum ini Tan Mei. Tan Mei. Yanti. Xiaoling hilang sudah ya? Wang Tan Mei. Tadi suaranya nggak bisa masuk. Sebentar. Oh. 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。Lucy belum ya? 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Oke, 好。Ikhwan di mana tadi ya? Mosi? Ikhwannya nggak ada ya? Udah keluar loh, Musa. Tadi S12 sudah belum? S12 siapa ya kelas D? Lupa lagi. S12 tuh yang mana? Oh, S12 sudah. Oh, Mona. Itu Ya, Lai sudah, Mona. Mona Lai itu. Ramona. Ikhwan nggak ada ya? Udah, tanya sinyalnya nggak bagus dari WA. Yang belum itu terakhir ya, Ili ya? Elizabeth. Terakhir ya. Yang lain sudah semua kan? Siapa yang belum? Oke, Cing, Elizabeth, Ili. 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 OK，全部已经念了。我是盼望背起来好吗？Saya harapkan ayat ini pendek,
dihafal aja. Keren juga ya bisa hafal Zhongwen, betul? Iya. Ah. Baik. Waktu saya sekolah di Taiwan itu, saya mesti hafal apa? 主导文、师徒心经, 还有那个 10 hukum. 10 hukum saya mesti hafal. Bukan cuma hafal itunya, penjelasannya juga hafal. Dipaksa hafal ya. Pakai Zhongwen, nah gitu. Jadi saudara hafalnya pendek ini kan? 若有人在嫉妒里 apa? 他就是信照的，就是已过，都变成新的人。Wah, kansia ya. Ayat ini sangat bagus sekali. Biarlah menjadi berkat bagi kita, khususnya menyambut merayakan hari Imlek. 盼望这个经文成为我们的祝福，带给我们力量，庆祝春节。上帝与你们同在，上帝祝福你们。Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Amin ya. Amin. Kongsi ya. Oke, Ini tangan kiri di depan, kanan di belakang ya. OK， 好，最后一个主持人下个礼拜我们放假ya, Mosi ya. Jadi minggu depan kita libur 1 kali ya. Kongsi. Nanti kita kongsi dulu ya. 好，最后一个配音姐妹Ibu Lucy jadi host ya. Coba ngomong 2-3 kalimat ya. 今天晚上我们一起学朗读圣经节章，有耐心的吴牧师教与我们，感谢主，感谢吴牧师，上帝祝福吴牧师一家人身体健康，事事顺利。现在结束祷告，请下拜呀。张秀红姐妹，秀红没有在，没有来。祷告，你在吗？请那个啦，蔡英 minta itu Ibu Nani.蔡英可以吗？接受祷告。好的，牧师，我们来一起祷告。我们在天上的父，感谢你。今晚又给我们有这样好的机会，可以学习朗读圣经节班。感谢你已经带领我们，给我们一个爱你的牧师，你的仆人，可以教导我们明白你的话，帮助我们可以更加努力进步的学习。主啊，求你也看顾你的仆人与家人有健康喜乐的心，一生一世侍奉主，成为多人的祝福。我们现在要散会，求主也看顾保守我们每一个学员，帮助我们有一个敬畏爱主的心，来跟随主，依靠主，执行主的旨意。我们这样祈求，是奉靠主耶稣的名，阿门。 Bapa kami yang di surga, kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kami, sehingga kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan dengan bahasa Mandarin. Tuhan, hamba serahkan anak-anak-Mu ini, Tuhan terus tolong berkati, berikan kekuatan kesehatan yang baik, berikan juga semangat di dalam Tuhan. Terlebih kami sudah di dalam Yesus Kristus, biarlah kami boleh menyambut hari Imlek dengan penuh sukacita, dengan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kami boleh menjadi manusia yang baru sesungguhnya. Kami meninggalkan semua hal yang lama dan kami menuju ke harapan baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu bersama keluarga masing-masing, selalu dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai sekalian kami semua. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kami. Berkat Tuhan selalu dicurahkan kepada kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. 谢谢牧师，好，我们拍照哦。谢谢牧师， Ya, kita foto ya, Mosi ya. 大家晚安。谢谢牧师，大家晚安。